Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Di video kali ini saya akan membuat dengan sebuah alat yang ini sangat tidak asing sekali ya di satu set pisau garnish. Untuk teman-teman yang ingin order pisau garnish berkualitas bisa langsung DM di Instagram Pengukir Legendaris ya. Ini saya menggunakan bahan dari labu siam. Untuk labu siamnya bisa kita potong terlebih dahulu menjadi dua bagian seperti ini ya. Setelah kita potong, lalu kita bisa cuci terlebih dahulu supaya getahnya hilang dan bersih ya. Setelah kita cuci bersih seperti ini, lalu kita bisa potong terlebih dahulu bagian ujungnya. Sebelum kita mulai ke langkah selanjutnya, kita bisa siapkan terlebih dahulu alatnya. Jadi ini saya menggunakan alat pisau garnish ini yang berbentuk sabit atau melengkung seperti ini ya. Untuk di pisau garnish satu set isi 8 sudah ada alat seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau order bisa langsung DM di Instagram Pengukir Legendaris ya, untuk alat yang berkualitas. Oke, langsung saja. Sekarang kita bisa kupas terlebih dahulu kulitnya ini menggunakan pisau buntung. Untuk cara kupasnya seperti ini teman-teman ya, bisa diperhatikan. Pisau buntungnya kita gerakan maju mundur mengikuti bentuk dari kulit labu siam ini ya, sambil kita putar juga pelan-pelan. Nanti biar hasil kupasannya ini bisa rata dan juga rapi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman ya. Setelah kita kupas, hasilnya itu nanti bentuknya bisa mengerucut seperti ini ya, dan juga hasil dari kupasannya itu bisa rapi dan juga rata seperti ini teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Sekarang kita mulai masuk langkah selanjutnya. Kita siapkan pisaunya, dan ini akan kita bentuk kelopak dari bunga mawar ya. Untuk kelopak bunga mawar kita buat 5 kelopak luar terlebih dahulu. Oke, untuk langkah awalnya dari bagian ujung ini kita tarik garis terlebih dahulu. Jangan terlalu dalam goresannya. Terus semakin ke bawah, nanti posisi pisaunya kita belokkan supaya hasil kelopaknya nanti bagian ujungnya bisa berbentuk oval. Nah, semakin ke bawah, goresannya tipis saja. Lalu kita bisa buang bagian bawahnya ini. Ini posisi pisaunya datar, jangan menjorok ke dalam ya. Datar tapi posisi pisaunya agak miringnya ke atas. Lalu kita bisa buang terlebih dahulu bagian pinggirnya dari kelopak ini supaya lebih terlihat bentuk kelopaknya. Dan tiap-tiap sudut ini juga harus kita rapikan supaya nanti membentuk bulatan yang rapi dan juga rata seperti ini dulu ya. Lalu kita bisa mulai untuk membuat kelopak yang kedua. Untuk pengambilannya harus dari bagian bawah kelopak yang pertama ya. Ini tipis dulu sambil kita belokkan. Ini pisaunya semakin tebal ya goresannya, sambil kita belokkan. Lalu semakin ke bawah ini tipis lagi goresannya. Nah, lalu kita bisa buang lagi untuk bagian bawahnya dengan cara yang sama seperti tadi ya. Posisi pisaunya datar tapi agak miringnya ke atas. Kita bisa buang lagi di bagian pinggirnya supaya membentuk kelopaknya. Dan juga kita rapikan untuk tiap sudutnya. Harus berulang-ulang seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita bentuk kelopak untuk selanjutnya, kelopak selanjutnya, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Untuk tiap-tiap sudut usahakan jangan sampai ada. Jadi harus kita rapikan supaya membentuk bulatan terlebih dahulu, rata, baru kita bentuk kelopaknya lagi. Kelopak yang ketiga sama caranya, kita pengambilannya dari bagian bawah kelopak yang kedua. Tipis dulu sambil kita belokkan. Ini semakin tebal goresannya,
sambil kita belokkan semakin ke bawah, tipis goresannya. Lalu kita bisa buang dulu bagian bawahnya. Posisi pisaunya datar tapi agak miring ke atas. Dan pada intinya jadi goresan kedua itu harus bertemu dengan goresan yang pertama. Supaya apa? Supaya nanti bagian yang akan kita buang itu bisa lepas dengan mudah, lepas dengan gampang. Itu teman-teman ya. Kalau misalkan goresannya itu nggak nemu, jadi antara goresan pertama dan goresan kedua itu nggak nemu, itu nggak akan gampang. Jadi pasti susah banget lepasnya. Nah, setelah terbentuk kelima kelopaknya seperti ini, lalu kita bisa rapikan terlebih dahulu ya. Untuk bagian tengahnya ini kita buat bulatan terlebih dahulu. Ini posisi pisaunya harus datar ya, jangan menjorok ke dalam seperti ini. Jadi harus datar seperti ini teman-teman. Nah, jangan menjorok ke dalam ya, tapi harus datar. Nah, kita rapikan bagian tengahnya ini, kita bentuk bulatan terlebih dahulu. Untuk posisi pisaunya ini dalam ya, jadi sampai bertemu dengan goresan yang pertama, supaya ini bisa lepas dengan gampang teman-teman. Nah, sampai berbentuk bulatan seperti ini ya. Nah, setelah berbentuk bulatan seperti ini, baru kita bisa mulai untuk membuat kelopak yang layar kedua. Untuk pengambilannya yaitu berada di tengah-tengah ya, jadi di antara sela-sela dua kelopak yang pertama. Lalu kita bisa buang bagian bawahnya seperti ini. Nah, tiap sudut ini harus kita rapikan dulu teman-teman, supaya membentuk bulatan dulu yang rata seperti ini. Baru kita mulai membuat kelopaknya lagi. Pengambilannya sama, harus dari bagian bawah kelopak yang pertama. Lalu kita buang lagi seperti ini. Lalu kita rapikan lagi. Setelah rapi, kita buat kelopaknya lagi dengan cara yang sama, berulang-ulang seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita anggap goresan yang pertama ya. Ini goresan pertama. Nah, untuk yang goresan kedua, ini harus nemu dengan goresan yang pertama teman-teman. Posisi pisaunya datar ya, jangan menjorok ke dalam. Nah, ini harus bertemu dengan goresan yang pertama supaya bisa lepas mudah seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk kelopak layar yang kedua sudah selesai. Sekarang untuk bagian dalamnya ini harus kita rapikan dulu sama teman-teman ya. Kita bentuk bulatan terlebih dahulu. Ingat, posisi pisaunya harus datar. Nah, kita buat bulatan terlebih dahulu. Jadi tiap sudut ini harus kita rapikan hingga membentuk bulatan dulu seperti ini. Jadi bentuknya itu nanti sedikit agak mengerucut teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, setelah rapi, setelah membentuk bulatan, baru kita mulai membuat kelopaknya lagi. Untuk pengambilan kelopaknya sama ya. Jadi pengambilannya harus berada di sela-sela di antara dua kelopak yang di depannya. Untuk kelopak layer yang ketiga, ini kita buat 4 kelopak saja ya. Tapi misalkan kita bentuk 5 kelopak juga sah-sah saja kok. Boleh-boleh saja. Tetapi untuk ini saya buat 4 kelopak saja yang layer ketiga. Nah, setelah terbentuk 4 kelopak seperti ini, lalu kita bisa rapikan terlebih dahulu bagian dalamnya ini ya, hingga membentuk mengerucut ya. Kita rapikan terlebih dahulu tiap sudutnya hingga berbentuk mengerucut seperti ini.
baru kita mulai membuat kelopaknya lagi. Untuk bagian dalam ini kita buat 3 kelopak saja. Nah, setelah seperti ini baru kita buat 3 kelopak yang ada di tengah ini ya. Kita buat 3 kelopak. Pengambilannya sama, harus dari sela-sela di antara 2 kelopak di depannya ya. Mengikuti saja. Terus ini kita buat 3 kelopak di bagian tengahnya. Dan perlu dicatat atau diingat-ingat juga teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan kelopak yang kedua itu harus berada atau dari bawah kelopak yang pertama. Begitupun selanjutnya teman-teman ya. Untuk pengambilan kelopak yang ketiga itu harus berada dari bawah kelopak yang kedua. Begitupun selanjutnya juga sama seperti itu caranya teman-teman ya. Nah, setelah kita bentuk 3 kelopak bagian dalamnya ini, lalu kita harus rapikan ya. Untuk bagian tengahnya kita bentuk bulatan juga. Kita bentuk bulatan mengerucut dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Bunga mawar dari labu siam ya, dengan menggunakan pisau garnish yang berbentuk sabit seperti ini. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar membuat garnish ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you the next video. Wassalamualaikum. Bye bye.